teman-teman, hari ini kami akan mempresentasikan tentang sejarah sistematika dan sifat hukum perdata di Indonesia. Jadi, hari ini akan mempresentasikan itu yang beranggotakan Hairunisa, Lucy Ernawati, dan Sipa Bayu Sukma. Jadi, akan dibahas hari ini diantaranya adalah yang pertama, sejarah terbentuknya BW dan kedudukan sekarang dan fase kemerdekaan. Yang kedua, sistematika hukum perdata. Yang ketiga, sistematika hukum yang tidak berlaku lagi. Yang keempat, sifat hukum perdata. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sejarah itu, apakah di antara teman-teman ada yang mengetahui sejarah terbentuknya BW dan kedudukannya sekarang dan fase kemerdekaan? Jadi teman-teman, sejarahnya itu adalah dimulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata yang dikenal dengan istilah Burgerlijks Wetboek atau BW adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun di negeri Belanda. Penyusunan tersebut sangat dipengaruhi oleh hukum perdata Prancis Code Napoleon. Code Napoleon sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi, Corpus Juris Civilis, yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Untuk kodifikasi KUH Perdata di Indonesia, dibentuk sebuah panitia yang diketahui oleh Mr. C. G. Colton van Oorherley. Kodifikasi yang diharapkan memiliki kesesuaian antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di negara Belanda. KUH Perdata Belanda banyak menjiwai KUH Perdata Indonesia karena KUH Perdata Belanda dicontoh dalam kodifikasi KUH Perdata Indonesia. Kodifikasi KUH Perdata BW di Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Statbert nomor 23 dan mulai berlaku pada Januari 1948. Sistematika hukum perdata. Sistematika hukum perdata yang dilihat berdasarkan BW Indonesia atas 4 buku, yaitu buku 1, perihal orang pan atau pan personan, buku 2, perihal benda atau panjaken, buku 3, perihal perikatan atau pan perbintenisme, buku keempat, perihal pembuktian dan daluarsa atau pan bebjis and perjaring. Sistematika berdasarkan ilmu pengetahuan. 1. Hukum tentang orang atau perorangan. 2. Orang sebagai subjek. 3. Orang dalam kecakapannya untuk memiliki hak-hak dan bertindak sendiri. Sistematika hukum yang tidak berlaku lagi. Pada waktu sekarang, BW bukan lagi sebagai kitab UU hukum perdata yang berlaku secara menyeluruh seperti mulai diberlakukan pada tanggal 1 Mei 1848, tetapi beberapa bagian ketentuan yang terdapat di dalamnya sudah tidak berlaku lagi, baik karena adanya peraturan perundang-undangan nasional di lapangan perdata yang menggantikannya, maupun karena dikesampingkan dan mati oleh putusan-putusan hakim yang merupakan jurisprudensi karena ketentuan-ketentuan BW itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman sekarang. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sipa Bayu Sukma. Undang-Undang Nasional di Lapangan Perdata yang pertama kali secara radikal menyatakan tidak berlakunya lagi beberapa ketentuan dalam BW adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan nama singkatan resminya Undang-Undang Pokok Agraria UUPA. Dengan lahirnya UUPA di tanggal 24 September 1960, maka bagian buku 2 BW tentang benda
sepanjang mengetahui mengenai bumi, air dan kekayaan-kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotek yang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. Sifat hukum perdata. Sifat hukum perdata adalah melaksanakan hukuman terhadap para pelanggar hak pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam hukum material agar dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan. Sampai di sini presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.